Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini kita masuk ke pertemuan 9 yang akan kita bahas. Kita pelajari. Saya ambil dari decoding ya. Oh iya, untuk UTS sudah aman semua. Masih bingung Pak, itu data warehouse-nya gimana Pak ya? Kurang paham Pak, bentuk Bentuknya itu kayak datanya kayak gitu Pak. data set ya. Kayak database saja gitu Pak. Iya, data set atau database. Oke oke Pak. Jadi data database global gitu. Jadi semua data di situ ada. Ada lagi kendala di OTS. Kalau tidak ada, kita lanjut materi. Untuk materi di sini nanti ada kaitannya dengan UAS ya. Karena kan UASnya em, dua jurnal. Jadi teman-teman bisa dataset dari UTS itu bisa menggunakan beberapa pengolahan data. Bisa menggunakan SVM atau neural network atau klasifikasi banyak hal macam-macamnya teman-teman. Oke, hari ini mengenai pengenalan dari mesin learning. Dalam satu dekade terakhir, jadi mesin learning ini seperti apa ini yang dibutuhkan untuk pengembangan ilmuwan di hampir di seluruh dunia. Yang eh, peran ini sangat signifikan pada disrupsi industri 4.0 yang syarat dengan transformasi digital. Adapun mesin learning sendiri menurut Arthur Samuel ini pada tahun 1959. Mesin learning ini sebuah cabang ilmu yang memberi komputer kemampuan untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ini kurang lebih diagram dari murni. Ada rule, ada data, kemudian masuk.
dengan pemrograman tradisional, baru keluarlah solusinya. Jadi, aturan dan data ini masukkan bagi sistem, kemudian secara eksplisit si aturan ini dibahasakan sebagai bahasa pemrograman. Kemudian ada masukkan data, kemudian menghasilkan solusi. Itu paradigma tradisional. Untuk pemrograman tradisional ini terbatas ya, sifatnya rigid, jadi aturannya menggunakan aturan if dan else untuk memproses sebuah data. Jika ingin membuat program untuk mendeteksi aktivitas fisik, jadi menggunakan parameternya kecepatan. Temukan data untuk membedakan untuk dari satu dengan yang lain. Contohnya, jika kecepatan kurang dari 4, maka itu aktivitasnya berjalan. Sedangkan untuk berlari kecepatannya lebih besar, misalkan 12 km per jam. Untuk algoritmanya ini, if kecepatan kurang dari 4 sama dengan aktivitas berjalan, maka aktivitas itu berlari. Jadi jika mendeteksi dalam aktivitas bersepeda, jadi if-nya kurang dari 4, kemudian aktivitas berjalannya eh, jalan, kemudian F-nya kecepatan, jika kecepatannya kurang dari 12, maka itu aktivitas berlari. Atau bisa lebih lagi, yaitu aktivitasnya bersepeda. Jadi uh, di sini kita hanya mendeteksi kecepatan seseorang untuk menentukan aktivitas yang sedang dilakukan. Sama halnya ketika sedang bermain basket, misalkan ada 3 point, kemudian ada slam dunk, macam-macamnya di basket. Itu menggunakan bahasa pemrograman. Misalkan ketika 3 point itu dimisalkan ketukan misalkan 3 kali langkah, misalkan penalti langsung masukkan ke ring, itu contohnya kurang lebih seperti itu. Untuk pendekatan tradisional sendiri ini menggunakan teknik feature extraction. Jadi untuk mendeteksi objek, teknik ini juga mempresentasikan gambar dengan mengekstrak beberapa fitur pada gambar dari bagian kecil, kemudian deskriptif dan informatif. Ada juga beberapa dari sudut, mengenai tepi, skema warna, tekstur, gambar, dan sebagainya. Untuk algoritma fitur ekstraktor sendiri, ini yang sering digunakan itu dari Paris Cornell, kemudian scale invariant feature transform, kemudian speed up robust fitur, kemudian ada lagi fitur from akselerasi segmentasi.
Dan terakhir, binary robust independent elementary vector B. Kemudian ada lagi beberapa pendapat dari S. Campbell. Ini dari sebuah makalahnya berjudul Deep Learning dan Relational Computer Vision. Jadi menyebutkan bahwa fitur-fitur ini diekstrak dari gambar untuk membentuk definisi dari setiap objek kelas. Kemudian dari penerapannya, definisi ini di berbagai tempat pada gambar. Jadi jika sejumlah fitur digunakan pada gambar lain, maka gambar yang diklasifikasikan sebagai gambar yang mengandung objek tertentu. Jadi kesulitan yang muncul ini dari sisi pendapatan visional itu perlu memilih fitur yang penting dari setiap gambar untuk menetapkan jumlah yang khas yang akan diklasifikasikan. Kemudian ketika proses ekstraksi, fitur ini menjadi sangat rumit. Adapun ada um, paradigma dari pemrograman tradisional ini mempresentasikan masalah aturan dan bahasa pemrograman. Nah, ini juga tidak lagi memungkinkan ada sebuah data kemudian dikaitkan menggunakan ada solusi baru keluar dari sisi pemrograman. Ini kurang lebih ilustrasinya. Jadi ada sebuah data, kemudian ada labeling, ada labeling dari datanya, ada hewan-hewan tertentu, kemudian menggunakan mesin learning untuk pengolahan datanya, baru keluarlah rules-nya atau hasil dari pemrograman. Eh, Sama halnya ketika filter spam pada line email, misalnya saat menandai email, maka kalau kita report not spam atau dia bukan spam, maka akan kembali lagi ke di bagian inbox. Jadi ini eh, klasifikasi. Nah, ada yang pernah mendapati email dalam kotak spam. Jadi di fitur spam sendiri ini bukan yang baru ya, karena tahun 90-an. Jadi internet ini booming. Jadi jutaan orang itu banyak menggunakan email. Dan juga banyak yang menandai jika itu adalah spam. Karena muncul berkali-kali tanpa tidak disadari kita mengklik-klik ternyata itu masuk ke email sering. Maka selalu ditandai dengan spam. Setelah muncul ini ratusan implementasi dari machine learning ini sebuah yang digunakan sehari-hari. Jadi di YouTube juga banyak
Jadi kalau yang lagi booming sekarang kan kasus dari si Vina. Ini kan banyak eh, tersangka-tersangka yang wajahnya masih blur. Itu dengan machine learning kita bisa membuat eh, seperti lebih mudah dikenali atau dibuat HD lah seperti itu karena digambarin. Kemudian eh, pemilihan pengemudi dan rekomendasi restoran, contohnya di aplikasi ojek online, itu juga bentuk implementasi dari sebuah mesin learning. Mesin learning sendiri ini cabang dari artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan memiliki pengertian yang sangat luas, tapi secara umum dapat dipahami, eh, secara ya dapat dipahami sebagai komputer dengan kecerdasan yang layak sebagai manusia. Sedangkan mesin learning sendiri ini untuk lebih spesifiknya ini menggunakan metode statistik. Jadi untuk membuat komputer dapat mempelajari pola pada data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Kemudian lebih lanjut ada lagi deep learning, ini cabang dari machine learning dengan algoritma jaringan saraf tiruan yang dapat belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data. Kemudian algoritma sendiri ini jaringan saraf tiruan pada deep learning terinspirasi dari struktur dari otak manusia. Jadi algoritma ini memungkinkan mesin untuk melihat pola dari data yang tidak terstruktur atau data yang fiturnya tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Contohnya data gambar, kemudian teks, audio, dan video. Jadi ketika ditanya tentang hubungan antara AI, modern machine learning, dan deep learning, maka ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Deep learning itu ada di dalam sebuah mesin learning. Dan mesin learning itu ada di dalam sebuah artificial intelligence. Mengapa mesin learning menurut Muller ini penentuan keputusan tapi memiliki dua kelemahan. Jadi logika yang digunakan untuk membuat keputusan ini bersifat spesifik. Jadi pada ranah dan masalah tertentu. Jadi mengubah sedikit masalah membuat kita mungkin perlu menulis keseluruhan sistem. Kemudian mendesain aturan untuk sistem memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu keputusan terus muncul seiring waktu serta arus informasi dan data pun terus berubah. Nah, dengan mesin learning, ini kemampuannya secara alami tapi bersifat adaptif. Jadi terhadap data, masukan baru, kemudian menawarkan solusi pada masalah ini. Seperti gambaran, contoh. Jadi
yang diselesaikan oleh ada dua kategori permasalahan yang dapat diselesaikan dengan baik oleh algoritma machine learning. Contohnya, kita disuruh mengembangkan aplikasi filter spam dengan pemrograman tradisional. Nah, untuk langkah-langkah yang diperlukan, yang pertama, kita harus membuat kategori email itu masuk ke dalam spam atau bukan. Misalkan kita mengidentifikasi email spam, jadi umumnya misalkan ada kata kaya, instan, dan murah. Jadi ketika if, if ada kaya, instan, dan murah, maka itu termasuk dalam else, masuk dalam spam. Jika tidak ada tulisan else if, itu berarti bukan spam. Nah, ini kurang lebih kira-kira project dari pengembangan sebuah proses machine learning. Ada sebuah data, kemudian masuk ke algoritma, kemudian ada sebuah study problem, kemudian masuk ke dalam machine learning, ada data dari studinya, kemudian kita koreksi. Jika ada error, maka akan dianalisa ulang. Jika tidak ada error, maka program tersebut bisa langsung dikeluarkan atau launch. Nah, masalah rumit ini tidak bisa diselesaikan dengan pemrograman tradisional. Jadi ada beberapa permasalahan yang bisa dipecahkan dengan pendekatan tradisional. Kemudian penyebabnya bisa jadi karena masalah tersebut terlalu rumit. Jadi karena belum diketahui algoritma pemrograman yang tepat untuk kasus. Jadi misalkan kita ingin membangun sebuah pengenalan suara, misalkan di IoT, itu kan ada alatnya ya. Nah, kita harus membuat algoritmanya juga. Bagaimana cara mengenal suara, misalkan kalau di MacBook kan ada Siri, kemudian ada di Google. Android itu ada Google Assistant. Nah, kalau ini menurut Kiron, bekalan pertamanya membuat algoritma sederhana, yaitu membedakan kata bagus dan indah. Nah, perbedaan kata bagus ini dimulai dengan bernada tinggi. Sebaliknya, kalau kata indah dimulai dengan nada suara rendah. Jadi, kita bisa membedakan algoritma mengukur dari intensitas suara. Sama halnya ketika kita membuat palang pintu kereta, itu kan kira-kira kalau sudah mendengar ada suara klakson dari sebuah kereta, maka si alarm palang pintunya juga akan bunyi. Jadi maka si palangnya
Ada beberapa jenis dari machine learning sendiri, jadi di beberapa kategori itu ada empat. Yang pertama supervised learning, kemudian unsupervised learning, unsupervised learning, kemudian reinforcement learning. Dari supervised learning dan unsupervised learning ini yang familiar, jadi pembagian ini berdasarkan karakteristik data dan jenis supervisi. Adapun supervised sendiri, supervised learning, yaitu kategori machine learning yang menyatakan solusi yang digunakan disebut label. Kemudian dalam proses pembelajarannya, dataset yang digunakan telah memiliki tabel dan algoritma, kemudian mempelajari pola dari pasangan data dan label. Algoritma supervised learning sendiri ini mudah dipahami dan performa akurasinya mudah diukur. Supervised learning sendiri juga dapat dilihat sebagai sebuah mesin atau robot yang belajar menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang telah disediakan manusia. Sedangkan untuk unsupervised learning, ini dataset yang digunakan tidak memiliki label. Model unsupervised learning ini melakukan proses sendiri, belajar sendiri yang melabeli atau mengelompokkan data. Dapat dilihat sebagai robot atau mesin yang berusaha belajar menjawab pertanyaan serta mandiri tanpa ada jawaban yang disediakan manusia. Sedangkan semi-for supervised learning ini gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Jadi di sini dataset untuk pelatihan sebagian memiliki label dan sebagian tidak. Google Foto ini contoh implementasi yang sering digunakan. Jadi Google Foto kita bisa memberi tag atau label untuk setiap yang ada di dalam sebuah foto. Hasil ketika kita mengunggah foto baru dengan wajah orang yang sebelumnya sudah kita beri label, Google Foto akan secara otomatis mengenali orang tersebut. Jadi salah satu contoh model semi uh, su- supervised learning ini Deep Belief Network atau DBNS. Nah, ini model grafis yang dengan multiple layer yang dapat belajar teknik craft data training secara efisien. Jadi dua jenis layer DBNS adalah visible atau input layer dan hidden layer. Menurut Geron, ini DBNS sendiri berdasar pada komponen unsupport, unsupervised yang disebut dengan restrict Boltzmann machine atau RBMS. RBMS sendiri dilatih secara berurutan dengan algoritma learning. Kemudian seluruh sistem disesuaikan dengan teknik supervised learning.
Sedangkan menurut Campbell ini bahwa pendekatan DBMS ini telah berhasil menyelesaikan eh, pemodelan akustik pada speech recognition. Nah, DBMS sendiri ini sifatnya perkiraan yang kuat, kemudian peningkatan kinerja dan merupakan parameter yang efisien. Selanjutnya, kategori yang terakhir yaitu reinforcement learning. Ini dikenal sebagai model pembelajaran secara sistem reward dan penalti. Jadi menurut Winder, eh, reinforcement learning ini teknik yang mempelajari bagaimana membuat keputusan terbaik secara berurutan. Jadi untuk memaksimalkan ukuran sukses kehidupan nyata, entitas pembuat keputusan belajar secara melalui model trial dan error. Reinforcement learning sendiri memiliki 4 komponen, yaitu ada action, agent, environment, dan reward. Action sendiri, jadi setiap keputusan yang diambil, misalkan kita berkendara, kita lakukan pengendalian kemudi, kemudian jas gas, dan rem. Atau kalau manual berarti ada engine coupling. Sedangkan sebagai agent, ini entitas yang membuat keputusan, contohnya ada perangkat lunak, atau robot, atau bahkan manusia sebagai pelaku yang melakukan pelaku untuk melakukan action. Inference sendiri ini sarana yang berinteraksi yang dapat menerima action dan memberi respon eh, berupa hasil maupun data berupa satu set observasi baru. Sedangkan untuk reward ini diberikan saat agen berhasil menyelesaikan sebuah tantangan. Untuk mekanisme feedbacknya, jadi ketika membuat agent belajar tentang tindakan mana yang menyebabkan kesulitan atau menghasilkan reward ataupun kegagalan dan menghasilkan penalti. Kemudian keempat komponen ini mempresentasikan namanya Markov Decision Process. Model reinforcement learning belajar ini agar dapat mendapatkan reward dan menghindari penalti. Nah, kemudian ada lagi AlphaGo, ini sebuah program yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Ini terkenal dari reinforcement learning. AlphaGo sendiri ini dibuat untuk memainkan permainan Go, sebuah permainan papan kuno Cina. Jadi AlphaGo sendiri ini mempelajari setiap langkah dalam jutaan permainan Go untuk terus mendapatkan reward, jadi memenangkan sebuah permainan. AlphaGo sendiri ini menjadi program komputer pertama yang berhasil mengalahkan seorang seorang pemain Go profesional yang juga mendapat juara dunia.
Nah, ini bisa teman-teman nanti eh, coba praktek ya. Praktek mau dari sini ataupun dari Google Colab. Jadi menggunakan tools library. Kemudian keunggulan dari Python sendiri ini bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena sintaksnya juga sederhana. Jadi banyak orang berlatar belakang IT namun ingin mengejar karir di bidang machine learning atau data science ini dapat dengan mudah mempelajari bahasa pemrograman Python. Kalau teman-teman programmer pasti sudah paham dari bahasa Python itu sendiri karena sering digunakan. Nah, bahasa Python sendiri ini berinteraksi langsung dengan code. Jadi ada mode interaktif dan script atau scripting. Untuk sederhananya, script mode ini mode penulisan kode dalam sebuah berkas teks umumnya berekstension .py. Jadi kalau Microsoft Word itu DOC atau DOCX, nah kalau Python sendiri ini formatnya .py. Kemudian pada mode berkas juga berisi kode kemudian dieksekusi oleh compiler atau interpreter. Sedangkan untuk mode script ini cocoknya untuk menulis kode yang kompleks dan panjang. Mode ini juga lebih disukai oleh para expert eh, yang telah berkecimpung dalam bahasa pemrograman Python. Sedangkan untuk mode interaktif pada Python ini bisa memungkinkan untuk menulis dan menjalankan perintah secara langsung. Jadi bisa langsung mendapatkan output begitu perintah dieksekusi. Jadi output code pada interaktif ini dipengaruhi oleh perintah terakhir yang kita jalankan. Kemudian mode biasa ini menulis baris kode yang pendek dan mencoba berbagai variasi sintaks. Nah, ini yang tetap digunakan para pemula yang sedang belajar bahasa pemrograman Python. Ada beberapa tools dalam pemrograman Python dalam mengolah data dan menggunakan machine learning.
Nah, ini yang pertama yaitu ada Jupyter Notebook. Kemudian Jupyter Notebook ini gratis ya, seperti Linux. Itu open source, dan layanan web yang dapat digunakan untuk komputasi interaktif berbagai bahasa pemrograman. Salah satunya Python. Untuk instalasi ya di Jupyter Notebook sendiri nanti teman-teman bisa ngikutin linknya ya. Silakan teman-teman yang belum punya akun di Coding, silakan buat. Di situ ada baca tutorialnya atau bisa googling. Kemudian ada lagi Google Collaborator. Nah, ini aplikasi yang memungkinkan untuk menulis dan mengeksekusi kode Python melalui browser. Kalau Jupyter Notebook itu harus install, sedangkan Google Colab ya langsung web aja seperti website Google yang lain, seperti mail dan yang lain sebagainya. Ini cocok juga untuk machine learning dan analis data, serta sering digunakan juga oleh pemula. Jadi untuk eh, memulai menggunakan Google Colab, mungkin bisa dibuka linknya. Kemudian ada lagi namanya IBM Watson Studio. Nah, ini saya belum pernah buka ini. Cuma ini salah satu layanan dari IBM. Jadi yang banyak digunakan oleh analis dan ilmuwan data. Ini tanpa perlu menginstal perangkat lunak pada komputer. Jadi IBM Watson ini buat akun IBM Cloud terlebih dahulu. Kemudian akun IBM dipakai untuk mengakses IBM Watson Studio. Sama seperti Google Kolaborator. Jadi harus ada akun. Karena nanti ada histori di akun tersebut. Nah, ini kalau teman-teman mau nyoba menggunakan IBM Watson Studio, langkah-langkahnya seperti ini. Nanti bisa dilihat di akun masing-masing. Kemudian kita masuk ke data collecting. Ini ada menurut Greg Hamdi tahun 2006. Ini bisa ditranslate ya. Perangkat cerdas dan internet itu telah membuat data menjadi berlimpah.
Kemudian banjir arus data yang terjadi di era digital. Ini mengubah sifat persaingan. Kemudian perusahaan teknologi raksasa, kemudian berlomba-lomba mengumpulkan data untuk meningkatkan produk yang lebih menarik untuk pengguna. Jadi mereka eh, menjangkau seluruh sektor ekonomi. Contohnya ketika Google ini bisa melihat apa yang ditelusuri, yang dicari oleh orang-orang. Kemudian ada Facebook, ini bisa membagikan. Kemudian ada Amazon, bisa mengetahui apa yang mereka beli. Kemudian mereka seolah memiliki good eyes view. Jadi mata Tuhan, melihat seperti mata Tuhan tentang aktivitas di pasar mereka sendiri. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk pengumpulan data, yaitu mengekstras data, misalkan dari internet, riset, survei, dan lain sebagainya, mengumpulkan dan membuat dataset sendiri dari nol. Nah, ini yang tugas UTS, kemudian menggunakan dataset yang telah ada ini untuk pengolahan untuk UAS sebagai laporan di buat jurnal. Kemudian ada banyak proyek dari mesin learning yang sangat penting. Di antaranya yaitu link untuk mencari dataset. Ada UC Infine Machine Learning Repository. Kemudian ada Kaggle Dataset. Kemudian ada Google Dataset, Search Engine, TensorFlow Dataset. Kemudian ada US Government Data, Satu Data Indonesia, Pendata Provinsi Jawa Barat. Jadi teman-teman misalkan mau eh, membuat jurnal yang tingkatnya sudah misalkan sudah Sinta paling atas atau Scopus. Nah, teman-teman bisa mengambil contoh dari dataset dari Kaggle, Google Dataset, dan lain sebagainya. Kemudian langkah selanjutnya dataset sendiri di cleaning. Jadi yang pertama itu dikumpulkan, kemudian selanjutnya di cleaning. Kenapa di cleaning? Karena untuk meningkatkan kualitas data juga berpengaruh terhadap produktivitas kerja secara keseluruhan. Jadi data yang tidak akurat bisa berpengaruh buruk terhadap akurasi dan performa model. Maka kita harus melakukan proses screening agar kita mendapatkan data
data atau membuang data yang tidak penting dan mendapatkan data yang lebih berkualitas. Nah, data yang akurat dan berkualitas ini berpengaruh positif terhadap proses nanti sebuah pengambilan keputusan. Data cleaning sendiri ini tahapan yang tidak boleh dilewatkan, jadi ada beberapa hal umum yang harus diperhatikan dalam proses data cleaning. Yang pertama yaitu konsistensi format, kemudian skala data, duplikasi data, missing value. Misalkan ada data yang eh, ini contohnya nih, nah, ini kan tidak terdeteksi, ada miss. Kemudian ada skewness distribution. Ini data-data yang masih eh, bias ya, masih atau masih ngambang istilah ini kita. Nah, dengan skewness ini bisa eh, menyamakan proporsi kelas mayoritas dengan kelas minoritas. Jadi tadinya misalkan acak-acakan, kemudian di skewness, ini baru terlihat antara positifnya berapa, kemudian negatifnya berapa. Kemudian selanjutnya data processing. Setelah kita cleaning, setelah kita collecting, kemudian cleaning, baru kita data processing. Ini sama halnya ketika kita mengajarkan sebuah anak kecil, kemudian membedakan antara apel dan jeruk, antara MacBook dan Windows, Apple OS dan Android. Jadi tinggal kita memperlihatkan buahnya, beritahu namanya, kemudian si komputer saat ini juga belum secanggih dan seintuitif. Jadi harus perlu mempersiapkan data dengan data proses agar bisa dimengerti komputer. Adapun salah satu library yang paling populer dalam pengolahan data yaitu Pandas Library. Itu salah satu library yang wajib teman-teman ketahui dalam bidang mesin learning. Ada beberapa contoh Pandas, yaitu bisa berupa CSV, ini berkaitan dengan UTS ya. Jadi yang di-upload itu berupa CSV atau SQL, Excel, atau SPSS, atau JSON. Kemudian untuk pengolahannya kita menggunakan di sini menggunakan Google Collaborator. Ini kurang lebih nanti bisa dipraktekkan. Sekarang kita buat note baru, kemudian kita import.
datanya, ini berupa CSV atau yang lain sebagainya. Kemudian kita menggunakan perintah df, ini maka akan muncul eh, konversi tabel seperti ini contohnya. Kemudian ada lagi data preparation. Jadi setelah data dibersihkan, ini ada lagi dengan data preparation dengan teknik manfaat encoding. Jadi di data setelah dibersihkan, kemudian eh, ada beberapa tahap agar si dataset benar-benar siap untuk diproses oleh model mesin learning. Biasanya ada beberapa dataset, itu ada berupa secara jenis, ada berupa kategorik maupun numerik. Dari kategori numerik sendiri, misalkan ukuran panjang, suhu, nilai uang hitungan dengan dalam bentuk angka dan lain-lain yang terdiri dari bilangan integer seperti -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ataupun bilangan float seperti -0, -1, 0, 2,5, 39, 39, ataupun bisa diinkan dengan desimal, bentuknya desimal. Jadi diasumsikan memiliki hubungan dengan data karena data numerik memiliki ukuran yang jelas. Maka jenis data dapat dioperasikan dengan eh, metode statistik dan mudah dipahami oleh komputer. Nah, ini contohnya kita punya sebuah dataset gender, ada perempuan, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki. Kemudian di, eh, dipisahkan atau kita prepare seperti misalkan ada tabel tambahan dengan labelnya laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam kategorinya ini ditranslasikan dari sebuah perempuan, berarti dianggap di label perempuan itu ada, maka eh, di apa namanya dimisalkan itu adalah satu, sedangkan laki-laki tidak ada. Kemudian baris yang kedua kebalikannya dan seterusnya. Ini merupakan teknik one hot encoding pada sebuah dataset. Kemudian ada lagi data prepare dengan normalisasi dan standarisasi. Ini kurang lebih seperti ini visualisasinya. Jadi nilai yang jauh berbeda dari kumpulan layer 5 core ini, nilai
yang jauh berbeda dari kumpulan nilai lainnya dan dapat menghasilkan atau dapat mengacaukan hasil dari sebuah analis statistik. Outlier sendiri dapat disebabkan oleh kesalahan dalam sebuah pengumpulan data. Kurang lebih visualisasi datanya yang memiliki outlier. Kemudian ada lagi normalisasi, yaitu teknik dipakai dalam data preparation. Tujuan dari normalisasi atau mengubah nilai dari sebuah fitur ke dalam skala yang sama. Contohnya tabelnya seperti ini, kemudian dengan skala fitur gaji dari 4 juta sampai 35 juta. Melihat bahwa fitur gaji sekitar 1 juta kali lebih besar dari fitur umum dan menunjukkan kedua fiturnya. Untuk perintahnya ini bisa dicoba jadi from scalar dot processing import min max scalar. Jadi pada sel berikut ini sebuah objek min max scalar. Jadi maka dipanggil fungsi fit itu mengisi sebuah data. Jadi skala maksimal maupun minimal. Jadi untuk melihatnya bisa diketikkan pada scalar dot transform kemudian data. Maka akan muncul seperti ini di Google Colab atau Jupyter Notebook. Maka setiap nilai dari gaji dan umur kurang lebih dibuat seperti ini. Ini kurang lebih perhitungan secara standardization. Jadi proses konversi nilai dari sebuah fitur. Jadi teman-teman bisa dicoba perintahnya di Google Colab yang lebih mudah. Tinggal di copy saja, nanti tinggal enter aja langsung keluar hasil. Ini sudah dibahas ya. Hampir sama seperti materi sebelum UTS. Untuk materi hari ini, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ini ada beberapa latihan nanti bisa dicoba.
Ini selanjutnya ada data evaluation. Ada trend, ada test, ada validation set. Di sini ada latihan-latihannya, bisa dicoba. Kalau ada yang ditanyakan boleh sambil saya absen. Ahmad Dedi Khairun Nas. Ada Ahmad Dedi Khairun Nas. Enol Haq Suryaningrat. Arif Kurniawan. Arif Kurniawan hadir, Pak. Febrian Dio. Hadir, Pak. Ferdinand Rizky. Gifahri Kurniawan. Hadir, Pak. Ini Bapak Gifahri kemana aja ini? Iya, Pak. Hadir, Pak. Kemarin-kemarin kemana? 2 hari. Yang mana, Pak? Halo? Minggu kemarin sebelum Oh, minggu UTS. kemarin, iya, Pak. Saya ada project, Pak. Jadi belum bisa ini join. Kirain lagi meriah. Muhammad Saifuddin. Hadir, Pak. Muhammad Tufatur. Hadir, Pak. Novita Sri. Novita sedang keluar, Pak. Beli makan, Pak. Muhammad Sidik. Hadir, Pak. Ramadian. Rifki Alamsah. Rifki Alamsah nggak ada. Pratama Adinanto. Rinanto hadir, Pak. Abdillah. Ada Abdillah. Nggak ada ya. Khairul Umam. Heru Umam hadir, Pak. Ibnu Maksum. Hadir, Pak. Muhammad Aditya Prayoga. Rahmat Hidayat. Ahmad Fauzi hadir, Pak. Ada yang belum di absen? Yoga Radio belum. Saya, Pak, saya. Udah semua ya? Hmm.
Mana hak nanti. Nanti untuk UAS dan UTS juga saling berkaitan. Karena UAS itu jurnalnya ngambil dari dataset dari UTS. Untuk besok masuk masih UTS ya, UTS hari Kamis. Karena kan minggu kemarin libur. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Masih ada 15 menit lagi. Minggu depan tidak ada kuliah cyberlaw karena masih memasuki UTS karena minggu kemarin libur. Baik, terima kasih teman-teman sudah bisa hadir. Sehat selalu. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.